Pengacara Saka Tatal membantah pernyataan polisi terkait iming-iming uang kepada saksi kasus Vina. Kubu Saka Tatal memastikan telah mengikuti jalannya persidangan 8 tahun silam sesuai prosedur hukum. Mana bisa saya ngiming-ngimingin saksi sekian-sekian, orang bayaran juga 4 juta dicicil, gimana sih? Kuasa hukum Saka Tatal kembali bernyanyi. Kali ini Titin Priyalianti membalas pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho. Sebelumnya Kadif Humas Polri menyebut bahwa pengacara tersangka kasus Vina pernah mendatangi saksi dan mengiming-imingi sejumlah uang agar menyampaikan keterangan sebenarnya. Ya, di dalam fakta pengadilan itu ada saksi yang didatangi oleh pengacara para pelaku beserta orang tua para pelaku yang minta agar tidak memberikan keterangan sesuai dengan faktanya. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui. Aneh kalau dengar informasi begitu. Saya nggak ngerti masalah itu, Mas. Nggak ngerti sama sekali. Karena saya tidak pernah melakukan itu. Saya hanya berkata, menganjurkan saksi, katakan apa yang terjadi, apa yang dirasakan, apa yang dilihat bersama Saka saat itu. Jadi sedikit pun saya tidak pernah mengarahkan saksi untuk bicara apa. Ngomong aja sendiri apa yang terjadi. Walaupun itu juga tidak dipercaya oleh hakim. Gitu, dengan saksi-saksi alibi yang saya sampaikan nggak pernah dipercaya, Mas. Harus sesuai BAP, harus sesuai BAP. Tidak hanya diiming-imingi uang, Kadif Humas Polri juga mengungkap bahwa Saka Tatal cenderung berbohong dalam kasus Vina dan Eki. Ini fotonya, bahwa Saka Tatal difoto diperiksa dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada intimidasi, dan ini didampingin. Yang perempuan di depan ini adalah tantenya, kemudian yang pakai jilbab adalah ibunya, kemudian yang belakang laki-laki itu adalah dari Bapas. Bahkan ada keterangan dari Bapas, ini dari ahli, dibocorin dikit boleh nggak? Boleh ya? Iya. Dari keterangan dari Bapas menyampaikan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika diminta keterangan. Jadi keterangannya berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas. Jadi itu bagian sedikit informasi bahwa yang disampaikan bahwa seperti hanya mendapat intimidasi dan lain sebagainya, ini bukti bahwa penyidik berhati-hati secara profesional ketika melaksanakan pemeriksaan. Ini bagian dari keterbukaan. Lantas, akan sampai kapan kubu Saka Tatal dan kepolisian saling berbalas pantun di saat kasus Vina dan Eki telah masuk ke kejaksaan? Tim Liputan, BTV. Akan sampai kapan aksi balas pantun antara kubu Saka Tatal dan kepolisian berlangsung? Kami akan berbincang bersama Komisioner Kompolnas Pak Wahyu Ruhdanto dan kuasa hukum Saka Tatal Krishna Murti. Selamat malam Pak Wahyu, Pak Krishna. Malam, Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ingin ke Pak Krishna terlebih dahulu. Pak Krishna, jadi selain soal pernyataan iming-iming uang, apakah ada hal lain yang dirasa tim kuasa hukum Saka ini mengganjal dari pernyataan kepolisian 2 hari yang lalu? Pertama saya mau luruskan dulu, ada pemberitaan di luar bahwa Saka Tatal diperiksa oleh Rudiana. Bahwa Saka Tatal tidak pernah mengatakan dia diperiksa oleh Rudiana. Karena itu waktu Saka Tatal hanya mengatakan dia masih umur 15 tahun, masih kecil, dia nggak ngerti apa-apa. Hanya ketika diperiksa ada beberapa polisi yang menggunakan baju dinas dengan baju preman. Itu yang dikatakan, dia nggak kenal dengan Rudiana. Ketika sidang baru tahu adanya Rudiana. Kalau terkait masalah foto yang berkembang di luar, ya mungkin bisa ditanyakan langsung dengan yang ada di foto di situ ya, karena kan saya nggak berani berspekulasi. Cuma artinya bahwa kami mendengar, kami tahu Bu Titin dari mulai menerima kuasa, dia tidak bisa bertemu Saka Tatal. Dia baru bisa, kejadian itu kan tanggal 31 Agustus 2016 ketika Saka Tatal mulai dijemput, mulai ditangkap, mulai diperiksa. Bu Titin itu tanggal 13 melaporkan ke Komnas HAM
lalu ada surat rekomendasi dari Komnas HAM untuk ke Polda Jabar menindaklanjuti. Lalu Bu Titin pergi ke Polda Jabar, dia juga tidak bisa bertemu dengan Saka Tatal. Baru tanggal 16-nya Mbak, tanggal 16 September, Bu Titin itu bisa bertemu Saka Tatal ketika berkas itu sudah dikembalikan ke Cirebon. Kalau nggak salah Bu Titin bilang ketika tahap 2 dia baru bertemu dengan Saka Tatal. Itu loh kejadiannya seperti itu. Baik, jadi artinya foto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian ini kemungkinan besar adalah pemeriksaan setelah 16 September saat Saka sudah boleh didampingi oleh kuasa hukum. Iya, karena yang Bu Titin bilang dengan Saka bilang ke saya bahwa dia betul ada kakaknya, ada pamannya, dan ada ibunya. Gitu loh, betul itu, nggak ada tantenya. Cuman apakah foto itu di fotonya setelah tahap 2 pada tanggal 16? Nah itu yang saya nggak berani berspekulasi, saya nggak tahu tentang kejadian itu karena peristiwa itu mungkin Bu Titin dengan Saka yang tahu. Pak Krisna, satu hal lain yang juga dibantah oleh pihak kepolisian adalah pernyataan Saka yang mengaku dipukuli, dipaksa untuk mengaku. Kemudian foto itu kembali ditunjukkan, mengatakan kondisi Saka baik-baik saja. Bagaimana faktanya Pak Krisna sebenarnya? Ya kalau saya mendengar dari keterangan Saka Tatal seperti apa yang sudah disampaikan Saka Tatal di media, beberapa media kan disampaikan. Saya juga ulang lagi, saya bilang itu yang kamu sampaikan di media benar. Betul Pak, dia bilang ketika saya di Cirebon, saya diintimidasi, dipukul, ditekan, ya macam-macam lah seperti itu. Baik, Pak Wahyu, ada pernyataan yang saling berbalas begitu ya. Tidakkah kemudian ini justru malah menguras energi dan nantinya membuat para penyidik tidak fokus dalam pengungkapan kasus yang sebenarnya? Ya, terima kasih Mbak. Jadi tadi siang kebetulan kami ada perintah langsung dari Ketua Komponas, Pak Menko Polhukam, Pak Hadi Cahyanto, agar Komponas serius mengawal ini sampai ke pengadilan. Artinya posisi kami kan sebagai pengawas fungsional Polri. Nah, kami amati betul kalau tadi dipersoalkan soal berbalas pantun apakah merepotkan, saya kira bagi Komponas sampai hari ini masih on the track. Kalau nanti di perjalanan ada yang janggal, ada yang bermasalah, tentu kami akan bersikap. Karena kami selain mengamati juga kami mendapat masukan banyak baik dari internal Polri maupun dari publik. Itu semua kan kita bahas dan kita lakukan pengamatan. Tadi penjelasan dari pengacara dan juga karena begini Mbak, kita harus pahami ini kejadian 8 tahun yang lalu, Saka Tatal usianya masih 15 tahun, belum akil balik. Begitu sudah akil balik tentu cara berpikirnya berubah dan sebagainya. Ini tentu kan mempengaruhi psikologi seseorang. Nah ini semua tentu akan terkait dengan banyak hal. Kita amati betul sampai hari ini kami masih mempercayai kinerja penyidik itu on the track. Nah nanti tentu masukan dari siapapun tentu akan kita jadikan bahan juga untuk mengevaluasi ini. Kalau tadi dipersoalkan apakah mengurangi konsentrasi penyidik, saya kira justru ini menjadi amatan kami penyidik serius atau tidak, karena kami sudah ketemu dengan penyidik yang dulu dan penyidik yang sekarang sudah Komponas temui semua, dan kami Komponas kemarin juga sudah langsung minta penjelasan lagi perkembangan terakhir datang ke Polda Jabar. Jadi posisi kami memang mengawal dalam arti bukan hanya sekedar mengamati, tapi kami juga memantau menilai apakah yang dilakukan polisi ini on the track atau tidak. Itu yang kami lakukan Mbak ya. Jadi menurut Kompolnas sejauh ini masih on the track ya? Sampai hari ini kan ini kan juga banyak masukan ke kami, bukan hanya dari internal polisi, dari publik juga banyak. Nah tentu kan kita saring, kita olah kan dan kita diskusikan di internal kita. Karena itulah beberapa komisioner kan pertama Pak Yusuf, kemarin Pak Beni dan Bu Pungki, lalu tadi langsung ada instruksi langsung dari Pak Hadi Cahyanto. Saya kira dengan instruksi langsung dari Pak Ketua, kami tentu nggak boleh menganggap ini sebagai masalah biasa. Artinya harus ada tidak biasanya ketua memberikan atensi khusus, itu yang bahkan beliau menyatakan tolong kawal sampai pengadilan. Artinya ini kan sebenarnya kredibilitas Polri diuji di sini. Kalau sampai Polri nggak benar, kalau sampai Polri melakukan kesalahan yang fatal, yang rugi bukan hanya penyidik tapi institusi, itulah maka kami punya kepentingan untuk memantau ini terus. Pak Wahyu, pernyataan dari Kadif Humas Polri kemarin kan sudah langsung dibantah seperti yang kita saksikan tadi, langsung dibantah juga oleh kuasa hukum Saka. Imbauan dari Kompolnas sebaiknya polisi menanggapi lagi atau ya sudah fokus saja di dalam, tidak usah terpengaruh dengan apa yang terjadi di luar?
Ya, kebetulan saya kemarin ketemu langsung dengan Kadif Humas. Saya tanyakan mengenai hal ini. Beliau bilang bahwa yang dilakukan oleh Polri sesuai dengan arahan Bapak Kapolri agar semuanya scientific crime investigation, termasuk ketika menjelaskan ke publik. Maka dengan foto dan sebagainya itu kan salah satu cara untuk menunjukkan ada fakta-fakta. Soal kemudian di publik ada perdebatan, itu kan bukan foto ketika pemeriksaan awal, itu yang terakhir itu nanti kan bisa diuji selanjutnya. Apalagi kalau nanti sampai ke pengadilan, tentu statement dari Kadif Humas tadi tentu akan diuji lagi di pengadilan, karena pengadilan kan seharusnya seorang hakim kan tidak hanya berdasarkan BAP tapi kan juga pada temuan-temuan ketika melakukan pendalaman. Saya kira sebaiknya Polri kalau memang sudah firm dengan statement itu nggak perlu berbalas pantun, harus konsekuen dengan apa yang diyakini. Ya. Baik, Pak Krisna, saya ingin tanyakan hal yang sama. Apakah tidak khawatir saling berbalas pernyataan ini malah menguras energi dan membuat tim kuasa hukum tidak fokus ya dalam berbagai upaya hukum yang saat ini disiapkan untuk membela Saka? Kalau buat kami, Mbak, kami nggak merasa ini adalah berbalas pantun. Artinya bahwa kami tahu persoalan Saka Tatal itu sudah selesai. Karena keputusan Saka Tatal itu sudah inkrah. Dia sudah menjalani dengan putusan 8 tahun, lalu dia jalani 3 tahun 8 bulan karena kebetulan ada COVID, ada pengurangan. Lalu buat Saka Tatal itu putusannya sudah inkrah. Yang sekarang kami fokus adalah ketika Saka Tatal dihukum atas perbuatan siapa, karena laporannya siapa. Nah, kami mencoba membuat masalah ini menjadi terang. Maka dari teman-teman tim kemarin melaporkan Bapak Rudiana ke Propam. Kenapa? Karena kan Pak Rudiana itu waktu dia menjabat sebagai Kanit Narkoba, lalu dia yang melaporkan, lalu dia yang menangkap. Nah, disinilah peristiwa itu terjadi dari keterangan siapa? Aib dan Dede. Lah, kami pengen melaporkan Pak Rudiana, apa diperbolehkan dia melakukan hal seperti itu. Nah, inilah biar menjadi permasalahan ini biar terang. Buat kami sekarang, kami adalah fokus peninjauan kembali. Kami sedang mengumpulkan hukum untuk pemulihan nama baik Saka Tatal. Semoga PK kami dapat diterima. Itu aja, Pak. Kalau buat kami sih nggak ada persoalan lagi. Buat kita tuh udah selesai, masalah ini udah inkrah. Ya, Pak Krisna, seperti yang Anda sampaikan, Saka Tatal putusannya sudah inkrah, sudah selesai menjalani masa hukuman bahkan. Jadi apa yang ingin dituju dengan peninjauan kembali dan melaporkan Ibtu Rudiana? Apakah murni tadi Anda sampaikan untuk memulihkan nama baik Saka Tatal? Ya, artinya gini, Pak, bahwa Saka Tatal kan dihukum karena adanya sebuah laporan yang dilakukan Aib dan Dede. Siapa yang melapor? Pak Rudiana. Loh, kalau memang Pak Rudiana ada kesalahan dalam pelaporan, karena Saka Tatal meyakinkan banget bahwa dia tidak melakukan hal itu. Karena malam kejadian tanggal 27 itu dia bersama dengan teman-teman. Dia bersama dengan teman-teman sampai pagi dan dia tahu dia tidak melakukan peristiwa itu. Makanya kita bilang kenapa dia ditangkap. Nah, nangkap Pak Rudiana, kita coba melaporkan karena Pak, dan pengakuan itu ada dalam putusan pengadilan dan fakta-fakta persidangan dan diperkuat oleh anggota kepolisian 3 yang lain keterangannya Pak Rudiana bahwa dia mengakui dia yang menangkap, dia yang melapor dan sebagainya. Kenapa sih ditujukannya ke Saka Tatal? Itu aja. Baik, iya Pak Wahyu, pelaporan dari pihak Peggy Setiawan maupun juga dari pihak Saka Tatal ke Propam Polri soal Ibtu Rudiana dan sebagainya. Kompolnas sendiri apakah juga ikut mengawal pelaporan ini? Oh ya, justru kalau ada upaya-upaya hukum dan itu jelas sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan jalur-jalur yang memang harus dilakukan, kita hormati. Dan kinerja Propam kan salah satu yang menjadi objek yang kita awasi. Jadi kita kan mengawasi dari semua fungsi kepolisian. Salah satunya Propam. Laporan kami kan juga ada misalkan polisi yang tidak benar atau Propam yang tidak konsekuen dari uang itu kan menjadi juga materi atau objek yang menjadi tugas kami. Dan tentu kami monitor semua itu soal laporan dan sebagainya dan kami ikuti kalau ada proses untuk mengajukan PK, saya kira itu juga harus kita hormati, karena itu kan proses hukum yang sesuai dengan sesuai dengan ketentuan. Jadi kita hormati semua, kita akan lihat nanti hasilnya bagaimana, kita akan ikuti terus karena kinerja polisi ini Propam juga menjadi penting karena Propam itu adalah bagian dari Polri yang tugasnya adalah menjaga marwahnya Polri. Persoalan etika, persoalan perilaku itu ada di situ, sehingga
kita ikuti teruslah ini bagaimana perkembangannya. Tentu nanti akan ada tindak lanjut dan sebagainya. Kita tidak akan tinggal diam Mbak nanti dalam perkembangannya. Ya. Baik, Pak Krisna, sudah sejauh mana proses untuk pengajuan peninjauan kembali dan apakah juga akan ada upaya hukum lain yang akan diajukan? Kita ada grup, kebetulan saya kan di luar negeri, tapi kita tetap pantau, kita tetap monitor, saling berkomunikasi dalam grup. Sudah ada pembahasan sampai draft PK. Tinggal kita masukkan novum-novumnya aja dari berbagai teman dan berbagai ahli, apa novum-novum yang akan kita masukkan. Tapi sudah hampir 85% lah Mbak, tinggal 15% lagi mungkin minggu depan selesai, minggu depan bisa kita ajukan. Baik, soal Dan saya juga pelaporan. pernah tanya loh, sekali lagi kepada Sakatata, kan saya bersakatata, ada konsekuensinya loh ketika kamu berbicara, kamu kan bohong atau apa, oh iya Pak, kan dia sudah sampaikan juga di beberapa media bahwa dia bilang dia siap menerima konsekuensinya apa dan sebagainya kalau dia berbohong. Padahal itu waktu memang itu yang dialami, gitu aja. Baik, seperti yang disampaikan Pak Wahyu tadi ya, kita akan tunggu dan ikuti terus perkembangannya. Terima kasih Pak Krisna, Pak Wahyu sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih Mbak. Malam. Terima kasih.